Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi berikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, rahmat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi, satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau berikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Ajarku mengasihi-Mu dengan segenap, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, seumur hidupku. Yesus, kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus,
dengan senang jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh kecil sekadar dengan senang, dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Segalanya, Kaulah dambaan hati kami. Kau tak tergantikan selamanya. Kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu. Oh, tinggikan Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu kutemukan. Tiada yang dapat, aku dari kasih. Yesus, hanya dalam nama-Mu kutemukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu,
kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami menginginkan Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah kiranya segala kemuliaan Tuhan. Mari silakan Tuhan, Engkau kembali mengajari kami. Oh, kami lekatkan hati kami kepadamu, kami tundukkan pikiran kami sepenuhnya kepadamu. Kami siap diajar oleh kebenaran-kebenaran. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Hujan ya? Shalom semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Banyak yang nggak muncul pagi ini. Oke, shalom teman-teman yang di radio. Di radio juga tidak ada yang menyapa. Tapi ada yang hadir 4 orang ya. Ya, shalom teman-teman yang di radio ya. Hujankah di sana? Di Batam Center hujankah? Tanjung Priok hujankah? Enggak. Batam Center enggak hujan, Pak. Aman. Shalom semuanya. Bengkong gimana, hujan enggak? Enggak, Pak. Oh. Baik. Ada yang mau cerita? Silakan. Masih ada kesempatan. Ada yang mau cerita? Oh. Shalom yang di radio Pak Lunggu ya. Mari oh, shalom keluarga Glory. Sitorus di radio juga. Ada yang mau cerita? Silakan. Langsung saja buka mic-nya. Oh, bukan. Masuk di sini. Ayo. Satu, dua. Gak usah harus disebut siapa gitu. Ayo, 1, 2. Tidak ada. Tidak adakah? Baik, kalau tidak ada. Ya, coba aja di sini ya. Kita dengarkan firman Tuhan ya. Ini bab 3 ya. Raja yang menang duduk di tahtanya yang mulia. Dia telah menggenapi penebusan dan memimpin seluruh umatnya untuk tampil dalam kemuliaan.
Dia memegang alam semesta di tangannya dan dengan hikmat ilahi dan keperkasaannya, dia telah membangun dan membuat teguh Sion. Ya. Jadi dari perkataan-perkataan yang kita baca ini, saudara, ini adalah apa yang sudah di istilahnya Tuhan seperti berbicara dari masa depan, ya. Jadi dia seperti berbicara dari depan, apa yang akan kita capai gitu. Dan memang saudara, selalu gaya bicara Tuhan kan bahwa akan tiba waktunya dan sudah tiba. Gitu. Selalu modelnya begitu kan? Akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Habis nyambung ini. Bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup gitu. Nah, jadi ketika dia mengatakan perkataan-perkataan ini, saudara, jadi dia mengatakan tentang apa sebetulnya yang akan dia capai, dan memang pasti dia capai karena modelnya begitu kan. Dia berfirman di depan, dia mengatakan sesuatu bahwa pasti akan terjadi seperti itu, tidak mungkin tidak. Makanya tadi malam, saudara, kalau saudara mendengarkan, ketika kita terus menantikan Tuhan, maka tak mungkin kita akan kembali ke dunia. Gitu. Nah, perkataan itu adalah perkataan berkat ya, bagi kita gitu. Nah, si jahat itu selalu berusaha mengalihkan perhatian kita kepada diri kita sendiri. Gitu. Dari pihak Tuhan, ketika dia menghakimi kita, memang kita akhirnya kita menyadari gitu ketidakmampuan kita untuk melakukan apapun dengan kekuatan kita untuk kita berkenan kepada Dia. Setelah Dia menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Siapa sebetulnya yang selama ini menjadi pusat perhatian kita gitu. Jadi ketika seseorang mengatakan dia mengasihi Tuhan, ya, maka dengan penghakiman orang itu akan ditunjukkan oleh Tuhan apakah perkataannya itu benar atau tidak gitu. Jadi pada dasarnya kita akan melihat bahwa ternyata perkataan itu tidak benar. Maksudnya dari pihak kita ya. Tidak benar gitu. Ya. Karena Tuhan menunjukkan melalui bagaimana kita menerapkan perkataan firman Tuhan itu gitu. Akan terbukti gitu. Lalu saudara, kita memohon anugerah Allah. Lalu saudara, kita mulai diajak bicara. Jadi marilah kita berperkara katanya. Nah, ketika berperkara ini saudara, walaupun dia itu sebagai hakim kita, gitu. Namun yang menghakimi kita adalah perkataannya. Karena kalau dia yang menghakimi kita secara pribadi gitu, maka
Kan kita berbeda-beda tingkatnya kan. Di bidang mana kelemahan kita, di bidang mana kita tertipu, itu kan berbeda-beda. Makanya dikatakan, aku tidak menghakimi kamu, tapi perkataan-perkataanku lah, firmanku lah yang akan menghakimi kamu di akhir zaman. Kenapa firmannya? Jadi perkataan-perkataannya itulah yang membawa kita dalam setiap situasi. Jadi ibaratnya ketika kita mendengarkan sesuatu, maka keadaan kita adalah seperti itu. Gitu. Jadi saudara, makanya dia kasih kita itu landasan-landasan. Ya. Landasan-landasan yang pakai HP aja kalian satu sana. Situ. Pakai HP kalian. Oke. Tekan ya. Nah, jadi ketika kita mendengar setiap perkataan-perkataannya, maka kita itu akan dibawa ke dalam situasi itu gitu. Nah, jadi ketika kita percaya, dia mengatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi setiap firman yang kita dengarkan itu tingkatannya berbeda. Ketika kita mulai mengikuti gerakan yang ada di dalam hati kita, ya, lalu kita mengucapkannya, kita merenungkannya, maka firman yang kita dengarkan itu, maka ada tingkat kedalaman daripada setiap perkataan itu. Makanya kalau kita itu hanya menerima perkataan di masa yang lampau, yaitu yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sekalipun, maka kita akan tetap ada di situ gitu. Disinilah permasalahannya gitu. Memang akan tetap benar merasakan gitu. Merasakan seperti berkat daripada firman yang kita baca gitu, yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun yang jadi masalahnya adalah kita tidak mencapai kesempurnaan kita. Karena firman-Nya itu adalah untuk membawa kita ke satu zaman. Jadi kalau kita membicarakan perkataan Tuhan di zaman kasih karunia, apalagi di zaman Taurat, maka kita itu tak akan kemana-mana. Jadi kita akan terpenjara di sana. Jadi disitulah akan banyak orang menjadi penafsir-penafsir gitu. Menjadi ahli-ahli dalam Taurat itu. Jadi mereka tidak mungkin bisa menerangkan apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Tidak akan bisa. Karena yang menulis di dalam Alkitab itu gitu, yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu, sampai taraf itu saudara, mereka juga belum mengalami seperti yang kita alami. Nah, kalau kita mengandalkan itu terus, maka Tuhan itu tidak bisa berbicara kepada kita lebih luas lagi gitu loh. Nggak bakalan bisa. Nah, jadi ketika kita mulai membuka pintu hati kita,
Dia berdiri di muka pintu, lalu kita mengizinkan dia masuk, lalu kita makan. Jadi saudara, ada satu yang baru di dalam persekutuan ini adalah makan dan minum firman-Nya. Cara makannya bagaimana? Cara minumnya bagaimana? Gitu. Apa yang kita makan? Lalu apa hasil daripada yang kita makan? Kita mengerti apa itu pertumbuhan. Kita melihat segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara mesti melihat itu ya di dalam diri saudara. Bagaimana kerinduan saudara kepada Tuhan? Bagaimana kehausan dan kelaparan saudara? Hah? Saudara mesti tekun memperhatikan itu. Saudara akan mengerti bagaimana ketika dikatakan engkau adalah hasil dari, kami adalah hasil daripada ketelatenanmu. Kami adalah harga yang engkau bayar. Ya, kita akan mengetahui kenapa ya dia sampai sangat detail ingin menyempurnakan kita. Kita akan mengetahui itu. Dan kedalaman daripada kasihnya akan kita mengerti. Jadi nggak isapan jempol aja. Oh Tuhan itu, oh dalam, kasihnya dalam. Enggak. Tuhan tidak menginginkan itu. Dia sangat benci dengan yang namanya basa-basi. Dia sangat benci dengan yang namanya kebodohan. Karena dia smart gitu. Dia sangat benci dengan yang namanya kelambanan. Karena dia cekatan gitu. Sekaligus juga dia benci dengan orang yang terburu-buru. Jadi saudara, dalam persekutuan ini saudara, dia benar-benar menampakkan dirinya. Sehingga kita boleh melihat dia makin lama makin jelas. Dia sendiri yang berkata-kata kepada kita. Kalau dikatakan dia sendiri, jadi di dalam pikiran kita itu bukan lagi kita nggak memisahkan lagi Yahweh, Yesus, Roh Kudus, Bapa, Anak gitu. Itu tidak ada lagi, saudara. Yang ada adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika kita memanggil Yesus itu, jadi yang ada dalam benak kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak punya pikiran lagi, oh yang naik di atas kayu salib itu adalah anak gitu. Kalau dulu boleh gitu. Pengertian kita demikian. Karena belum dia terangkan. Tetapi sekarang, saudara, kita mesti berani memakan perkataan bahwa Allah itu cuma satu. Ya, itu artinya kita memakan perkataannya. Kalau kita sudah berani mempercayai itu, berarti kita itu siap diajarkan dia rahasia-rahasia yang sesungguhnya gitu tentang dirinya. Jadi saudara, ketika saudara diberikan anugerah mendengarkan setiap perkataan-perkataan ini, dan di dalam hati saudara, saudara mulai gini, bisa mempercayainya, itu anugerah. Ya.
Jadi jangan berusaha mencoba mempercayai Tuhan dengan pikiran saudara. Tetapi relakanlah hatimu untuk berani menerima Dia. Maka Dia akan dengan senang hati menampakkan diri kepada saudara. Dengan senang hati, saudara. Kalau dulu dia samar, sekarang tidak lagi. Kalau dulu, ketika saudara doa rasanya saudara sulit masuk untuk mengalami Dia karena banyaknya pikiran-pikiran, sekarang tidak lagi. Lalu saudara mungkin akan berkata begini, tetapi Pak, pada kenyataannya, gitu. Berarti saudara, cara makan saudara yang saudara perbaiki. Ketenangan saudara yang saudara perbaiki. Setiap kali ada keraguan di dalam hati saudara, itu bukan dari Tuhan. Jadi, setiap kali ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Itu adalah roh-roh yang ada, yang selama ini sudah mencengkeram saudara. Jadi segala sifat-sifat negatif itu bukan dari Allah lagi. Jadi saudara, bagi orang-orang yang tidak rendah hati, mau mencari Tuhan, mau sungguh-sungguh mencari Dia, maka orang itu akan dibiarkan itu dikacaukan oleh si jahat. Jadi di dunia di luar Tuhan itu adalah kekacauan. Kekacauan pengertian gitu, kebingungan gitu. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan itu, ketika mereka bertanya dengan kerendahan hati gitu, maka Tuhan akan menjelaskan kepada mereka dengan sangat tenang gitu. Ketika mereka bilang, jadi kenapa orang berkata bahwa Elia akan datang, katanya gitu kan. Lalu Tuhan bilang, Elia sebenarnya sudah datang, katanya. Itu kan yang baru kan? Kalau dalam pandangan sebelumnya, benar-benar Elianya yang datang. Jadi, imajinasi mereka, saudara, kan ada dalam Alkitab. Alkitab itu kan ada dalam bayangan mereka. Kan mereka itu kan nggak pernah berjumpa dengan Elia kan. Cuman yang ada dalam pikiran mereka, Elia adalah yang teguh gitu, yang bisa membantai gitu. Itu bayangan tercipta di sini. Sementara mereka tidak tahu wujud Elia yang sesungguhnya. Padahal kan di Lukas itu dikatakan kan roh dan kuasa Elia katanya kan. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kan itu kan. Nah, tapi Tuhan mengatakan sebetulnya Elia sudah datang. Itu kan perkataan yang baru. Ahli Taurat mana bisa bilang kayak gitu. Sama dengan sekarang ini, saudara. Ketika ada orang mengatakan Tuhan sudah datang, wow. Tadinya saudara, mungkin saudara masih, wah ini perkataan yang baru. Siapa yang bisa mendengarkannya? Saudara banyak menentang saya gitu. Pasti gitu. Tetapi kan selanjutnya penentangan itu kan tidak ada lagi. Karena apa? Karena diam-diam kita itu mau belajar semua.
Jadi di dalam hal ini saya sebagai mungkin yang di pihak mungkin yang pertama mengalami penghancuran dan dibawa ke suatu mempercayai Allah yang sesungguhnya gitu. Dalam hal itu juga saya mengalami penghancuran juga. Saya mengalami keraguan juga. Benarkah ini? Gitu. Tetapi saudara, karena saya di sini terus berani gitu mempercayai Tuhan, karena Tuhan sudah menunjukkan kalau terus kita dengan cara yang lama, kita akan binasa bersama dengan mereka. Kita akan bingung. Kalau kita terus dengan kepercayaan kita yang lama, tidak berani mempercayai Tuhan itu ternyata memang sudah bekerja bahkan sejak dalam kandungan kita. Itu satu rahasia loh saudara. Jangan saudara berpikir ketika saya misalnya mengatakan, dia ternyata dia sudah memilih kita, bahkan waktu kita dalam kandungan, dia sudah pilih kita. Bayangin. Itu adalah firman, saudara. Ketika saudara berani menerima perkataan itu, maka hal berikutnya yang akan terjadi dalam saudara adalah saudara akan melihat bahwa perkataan itu benar. Gitu. Itu caranya ya. Saudara mesti perhatikan itu baik-baik. Jadi sekalipun nampaknya perkataan itu mengutuk, kamu itu seperti ini loh. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Pak Andreas, semua yang kamu lakukan itu tak ada nilainya. Ketika Tuhan mengatakan, aku baru saja mengeluarkan kamu dari neraka, katanya. Pernah kan dengar perkataan itu? Pernah kan? Saudara, saya tahu saudara, Pak Andreas waktu itu tidak mengerti sepenuhnya perkataan itu. Tidak mengerti sepenuhnya. Karena pada waktu itu dia belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gak mengerti arti sesungguhnya daripada perkataan itu. Apa tujuan daripada perkataan itu? Iya. Kalau dia mengerti perkataan itu, tentu dia tidak akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan, yaitu hanya mendoakan orang terus. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Dia akan mengerti kenapa Elia itu sisa 15 tahun sisa hidupnya yang terakhir. Kenapa bukan dia yang melakukan pekerjaan berikutnya. Dia lebih banyak ada di kaki Tuhan. Dan dia yang mengkhotbahkan itu sendiri. Tetapi dia tidak mampu menghidupi apa yang dia khotbahkan pada akhirnya. Karena apa? Dia tetap terjebak. Dia tidak bisa melihat bahwa yang dilakukannya itu ternyata nggak ada hasilnya. Coba saudara, harusnya kalau seseorang itu merenungkan, dia akan memperhatikan pekerjaannya. Kenapa ya anak buah saya hidup mereka seperti ini? Harusnya demikian, saudara.
Kenapa ya nggak ada ya? Kan dia sendiri yang mengungkapkan itu. Kenapa ya anak saya? Harusnya kan dia begitu. Dia kan punya pengalaman sendiri. Dia yang cerita. Jadi saudara, itulah sebabnya saudara, kita ini saudara dihakimi. Lihat nih. Apa hasilmu? Setelah sekian lama kamu mengikut aku. Benar enggak kamu mengikut aku gitu? Atau jangan-jangan yang kamu ikuti itu adalah berhala. Bukan Tuhan. Berhala itu adalah Allah yang mati, saudara. Jadi kalau orang hanya menyembah Allah yang akan terus memberkati dia, dia bukan sedang menyembah Tuhan. Dia menyembah berhala. Sekalipun dia menyebut itu Yesus. Sekalipun dari mulutnya dia menyembah Yesus. Atau mungkin ada yang mungkin lebih ini lagi. Bapak Yahweh lah. Dia menyebut nama-nama yang di Alkitab. Dia bukan sedang menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan itu kudus. Kalau seseorang takut, masih ada takut dan kekhawatiran dalam hidupnya, berarti tak betul ada Tuhan dalam hidupnya. Atau orang itu benar-benar tidak sepenuhnya telah ditaklukkan oleh Tuhan. Kalau seseorang itu takut menghadapi yang namanya kekacauan dunia ini, takut dengan penyakit, takut dengan virus, takut dengan bom, dengan apa saja gitu, itu berarti Tuhan belum sepenuhnya bertahta dalam hatinya. Dia masih punya gagasan di dalam dirinya. Nah, hal-hal inilah yang setiap hari diperhadapkan kepada kita. Kita bertemu dengan orang-orang. Kita menghadapi banyak situasi. Kita diperhadapkan dengan kegagalan. Gitu. Apa sikap kita? Gitu. Jadi saudara, hari demi hari, kekudusan Tuhan, wajah Tuhan yang bersukacita, keramahan Tuhan. Oh saudara, itu rasanya saudara setiap hari kita diperhadapkan dengan wajah Tuhan yang semakin hari semakin mempesona kita. Tentu ini kita bukan melihat secara fisik. Atau kita mengalami kayak kita itu mengalami merinding gitu. Enggak. Itu di masa yang lampau. Saudara bisa bayangkan ketika Adam dan Hawa berjumpa dengan Tuhan pertama kali? Apa yang akan terjadi saudara kalau dia itu setiap kali Tuhan datang dia merinding gitu. Itu kan nggak menyenangkan saudara. Jadi saudara, tahukah saudara banyak orang karismatik mendefinisikan Tuhan itu lewat pengalaman mereka gitu. Jadi dengan ketika berbahasa roh gitu. Jadi mereka berpikir itulah Tuhan. Jadi ada orang mendefinisikan kalau dia itu sudah mengalami Tuhan,
Oh, dia diberkati. Dia menjadi kaya gitu kan. Sehingga saudara, mereka tidak sadar kalau mereka sudah tertipu. Kalau kita itu terikat dengan apa yang kita miliki, kalau kita tidak bisa menjual apa yang kita punya, itu berarti, saudara, hati kita melekat ke situ. Sehari, 2 hari. Kalau kita nggak ngeh, maka kita seperti dipaksa. Tapi dalam diri kita, karena kita tidak tahu, tidak mengenal Allah yang seperti ini, tidak berani mempercayai Allah yang seperti ini, kita itu selalu mencari-cari kesalahan kita. Padahal Tuhan sedang membawa kita, ini anugerah, supaya kita dilepaskan daripada segala kekhawatiran itu. Namun karena di dalam pikiran kita itu, karena kebanyakan orang yang kita lihat, para hamba Tuhan, yang kita lihat, oh rasanya kok kayaknya mereka yang benar ya, nah, gitu. Rasanya sia-sia aku mempertahankan hidup suci gitu. Rasanya sia-sia saya melakukan segala perkataan-perkataan Tuhan. Nah, itulah ujiannya. Makanya dikatakan, aku seperti orang bodoh, aku masuk ke tempat yang paling dalam. Seperti hewan aku di hadapanmu, kata dia kan. Nah, itu adalah satu masa ketika kita pertama kali ketika kita sudah lewat dari perjalanan yang panjang dalam mengikut Tuhan. Bingung gitu. Apa yang salah ya? Tetapi semakin dalam kita masuk ke dalam hatinya, maka dia akan menerangkan secara diam-diam dalam hati kita. Nah, jadi perkataan-perkataan, tapi Tuhan, itu makin lama akan tenggelam. Jadi banyak orang tanpa sadar itu ngajari Tuhan. Nah, ahli-ahli Taurat itu seperti itu, saudara. Jadi orang-orang yang teologi itu, saudara, itu kayak ngajari Tuhan. Bahkan mereka itu jadi Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu sendiri datang, maka ahli-ahli Taurat itu pasti menyalibkan dia. Kecuali ada di antara mereka itu memiliki hati yang tulus seperti Nikodemus. Jadi ada di antara para ahli Taurat dan orang Farisi itu, dia datang dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena di dalam hatinya sebetulnya dia mendengarkan gini, ini nggak pernah aku dengar. Karena dia takut diketahui oleh yang lain, maka dia datang dengan diam-diam. Nah, jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan, orang itu tidak akan dibiarkan dalam kebingungan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita itu sedang membawa iblis ke hadapan Tuhan. Iblis yang selama ini menguasai kita, membingungkan kita. Oh, saudara. Ketika kita itu mulai dicerahkan, itulah hukuman bagi si jahat.
Jangan saudara berpikir, oh dia akan melancarkan kekuatannya. Itu dia nggak punya lagi kekuatan. Makin lama dia itu nggak bakalan bisa nipu kita. Selama kita memiliki hati yang lapar dan haus akan dia. Jadi kalau saudara sudah tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, saudara sudah mendengarkan terus tiap hari, tapi cara saudara mendengarkan itu tidak saudara perbaiki gitu. Ketika saudara mendengarkan perkataan, ayo dengerin lagi ulang. Tapi saudara enggan melakukannya, saudara kan sulit. Ketika saudara masih menghabiskan waktu saudara lebih banyak kepada dunia ini, kepada daging saudara, prospek saudara, masa depan saudara, maka saudara sedang tertipu. Jadi setiap kali saudara, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara, kalau ada kehambaran, saudara mesti benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Diam-diam, walaupun saudara tidak berdoa, diam-diam saudara mesti berdoa. Di tengah segala kesibukan saudara itu, saudara harus bisa berani keluar gitu. Jadi roh saudara itu mesti saudara aktifkan berdoa. Bisa saudara mengerti perkataan ini? Jangan buat dia pasif. Buat dia aktif gitu. Sembari saudara melakukan sesuatu, materi saudara, jasmani saudara, roh saudara, mesti diam-diam harus membantu saudara. Untuk menaikkan doa, supaya saudara keluar dari rasa hambar itu. Jadi setiap hari itu peperangan dalam hidup kita. Kalau saudara mengerti perkataan ini, oh saudara akan cepat sekali. Nggak akan tertipu lagi. Jadi penipuan-penipuan itu dari berbagai macam hal gitu. Penyesatan-penyesatan itu dari berbagai macam hal. Ketika kita itu berdiri sendiri, ketika kita enggan dibawa Tuhan ke tempat yang tidak kita ingini, ketika kita itu menolak ketika dibawa kepada orang-orang yang tidak kita suka, jadi sudah mesti perhatikan itu setiap hari. Sampai di dalam diri kita ini begini saudara, kan dia Tuhan. Dia itu kan pencipta segala sesuatu gitu. Dia kan maha kuasa kan? Dan dia sedang ada di dalam kita. Dan dia sedang berinkarnasi. Artinya, dia itu turun tahtanya. Sengaja. Demi menolong kita. Tapi hanya orang-orang yang rendah hati yang mengerti ini. Hanya orang-orang yang suci hatinya. Orang-orang yang rendah hati itu, saudara, mau belajar. Belajarlah daripada aku. Kenapa Tuhan mengatakan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Dia mengucapkan perkataan itu, saudara. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Kehendakmu lah yang jadi. Di situ, saudara, ada satu hal yang tidak bisa diterangkan oleh manusia.
Tahu penjelasan Tuhan tentang ini? Penjelasannya begini. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Padahal katanya dia satu dengan Bapa. Ya kan? Tetapi kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu? Apa bedanya? Kenapa seolah-olah, kenapa memang di situ kayak ada dua pribadi? Lalu kenapa dia mengatakan aku dan Bapa satu? Saudara percayalah, ahli Taurat tidak akan bisa menjelaskan ini. Yang bisa menjelaskan itu harus Tuhan. Dan bagaimana saudara bisa yakin Tuhan yang menjelaskan itu kepada saudara? Itu anugerah, saudara. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, ya, itu kebenaran. Itu bukan pura-pura. Karena dalam hal ini, saudara, dia itu menanggung. Jadi, ketika dia merasakan dalam hal itu, saudara, dia harus mewakili kita karena dia anak manusia. Jadi harus konsisten dong kalau dia mengatakan anak manusia. Namun, dia itu berbeda dengan kita. Berbedanya begini, saudara. Manusia di luar Tuhan ini, ya, karena kan dia dipilih. Bahkan dia sejak dulu sudah dikatakan, engkau adalah anakku. Dan aku adalah bapakmu. Itu firman. Ini nggak boleh kita tafsirkan secara lahiriah. Itu pikiran kita manusia. Makanya kita membuat gambaran Tuhan itu seperti kita dengan Bapak kita. Nggak bisa kayak gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Makanya saudara, ketika Roh Kudus itu dikatakan ibu, itu pun saudara itu dari kita. Makanya banyak orang tertipu. Oh ibu katanya gitu. Orang tertipu. Bukan begitu maksudnya. Tapi saudara, enggak apa-apa. Tuhan biarkan. Sampai nanti orang itu datang sendiri. Sampai dia berani melepaskan gagasannya. Jadi dalam hal ini saudara, Pak Andreas pun kayak diajarin lagi gitu. Tuhan sendiri yang mengajarin. Kalau dia di alam roh nggak mau menanggalkan gagasan itu, maka dia akan terus seperti itu. Tetapi saudara, kalau orang itu mau gini, barulah Tuhan menerangkan yang sesungguhnya. Makanya saudara, kalau seseorang itu saudara, dia itu tidak mau merendahkan dirinya setiap hari di hadapan Tuhan. Ini bukan pekerjaan mudah, saudara. Kalau kita tidak mengakui posisi kita sebagai manusia dan kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu gitu, maka kita akan sulit maju terus.
Kita akan mempertahankan gagasan kita. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri, ya Tuhan. Terus di dalam ini saudara tidak ada gagasan apapun. Kita terbiasa mengizinkan dia berbicara. Tentu ada landasan-landasannya saudara yang dilakukan dia. Semakin kita itu rendah hati gitu. Rendah hati itu nggak dibuat-buat saudara. Orang menjadi rendah hati karena dia sudah mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi sangat hati-hati. Sekaligus dia itu juga memiliki kepolosan hati seperti Petrus. Mana ada orang yang berani, murid-murid yang lain mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nggak berani. Kenapa dia berani mengucapkan seperti itu, saudara? Karena begini, saudara. Dia itu orang yang memang sudah terbiasa mencari Tuhan. Dia berani keluar dari tatanan orang-orang Farisi. Dia berani keluar dari sinagoge. Dia berani keluar dari kelompok ahli-ahli Taurat. Karena dia bosan dengan kemunafikan mereka. Enggak kayak gini, enggak betul kayak gini. Kalau aku terus di sini, maka aku akan sama seperti mereka. Karena apa? Ketika dia mencoba, harusnya kan Tuhan itu kan begini. Dia cerita begitu kepada teman-temannya. Terus kalau kita terus seperti ini, benarkah Tuhan ada dalam kita gitu? Benarkah Allah yang kita sembah ini seperti yang disembah oleh nenek moyang kita? Kayaknya enggak lah gitu. Kalau kita membayangkan bagaimana Abraham, tentu Abraham itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia bisa menceritakan semua. Tapi yang dimunculkan oleh teman-temannya itu tidak seperti itu. Berarti ada something wrong. Itu perenungan dia, dalam hati dia. Jadi dia bertobat gitu dalam hatinya gitu. Jadi dia keluar dari kemunafikan itu, saudara. Makanya ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang sangat kudus itu, pergilah daripadaku Tuhan, aku orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Dirubah namanya, saudara. Maka hasil daripada kita mengalami persekutuan ini, nama kita diganti. Dikasih kita nama yang baru. Kita akan berbeda sekali dengan kita yang dulu. Oh, si jahat tidak akan mengenali kita. Dia akan bilang, oh aku tahu kamu, aku tahu titik kelemahanmu. Dia nggak akan tahu titik kelemahan kita lagi. Karena yang sedang dia hadapi adalah Tuhan itu sendiri. Dia coba terus mencari titik kelemahan kita. Tapi Tuhan sudah terlanjur ada di dalam kita. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah saudara, jiwa saudara benar-benar menyadari hal itu? Kejadianku dahsyat. Apakah saudara mengerti perkataan itu? Apakah saudara sudah yakin bahwa kejadian saudara dahsyat? Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging dan darah, dari keinginan laki-laki.
dan perempuan. Bukan. Kita adalah orang-orang yang baru. Jadi saudara, kenapa kita bisa mengerti bagaimana Tuhan menjelaskan yang tadi? Kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Sampai 3 kali. Kalau Tuhan itu sampai 3 kali, kita mungkin berkali-kali. Tapi bagi Tuhan, karena dia lihat prosesnya terjadi dalam kita, hal yang paling kecil yang kita lakukan karena mempercayai Tuhan, yang paling kecil sekalipun, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi dalam hal itu saudara, ketika kita boleh memahami bagaimana caranya dia menerangkan. Kenapa dia menerangkan seperti itu? Karena pada waktu itu saudara, memang dia harus melakukan. Kalau harus melakukan mungkin ini ya. Kehidupan yang dia jalani itu harus benar-benar menjadi satu pelajaran bagi kita. Supaya itu menjadi landasan. Supaya kita mengerti bagaimana caranya kita diubahkan. Bagaimana caranya kita boleh melihat Allah itu dalam kita. Kita melihat di dalam diri Yesus. Makanya Yesus katakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Allah. Karena saudara, Allah yang tidak kelihatan itu menjadi sangat nyata di dalam diri Yesus yang adalah manusia itu, anak manusia. Makanya dia selalu konsisten mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia. Di satu sisi, ketika dia menyatakan dirinya anak Allah, kan orang-orang itu kan menganggap dia menghujat. Dia berterus terang itu. Lalu dia mengutip satu perkataan yang lain. Bukankah Musa berkata, kamu adalah Allah? Yang dimana firman Tuhan itu tidak boleh batal katanya. Jadi saudara, di situ saudara ketika dia menerangkan, disinilah kita boleh melihat pada saat apa dia berbicara. Ketika dia berbicara kepada anak manusia, seperti anak manusia, itu adalah menjadi sebagai satu kehidupan bagi kita. Supaya kita mengerti cara kerja Allah itu. Kita boleh menerima bahwa Allah itu berkuasa atau dia mampu menjadi manusia karena dia Allah. Jadi disinilah orang-orang beragama tidak bisa menerima ini. Makanya saudara sendiri pun tidak bisa menerima kalau Tuhan itu berinkarnasi di dalam saudara. Karena di dalam pikiran saudara ada yang tidak bisa saudara lepaskan. Yaitu gagasan-gagasan yang lama. Saudara nggak berani meruntuhkannya. Saudara nggak berani menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Saudara nggak berani mengutamakan kerajaan Allah. Karena saudara kan berpikir begini, Tuhan itu kan nggak kelihatan. Ketika datang berkat kepada kita, diuji kita. Itu setiap hari kita diuji. Jadi bukan berarti, karena Tuhan berinkarnasi dalam kita, segala sesuatunya akan menjadi lancar saja. Tidak begitu maksudnya.
Kalau seseorang tidak bertobat setiap hari, maka itu akan ada selaput yang menutupi. Disitulah kebanyakan, makanya banyak orang pintar berkhotbah, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi apa-apa, dia tidak bisa melakukan yang dia khotbahkan. Itu akan saling menyesatkan. Bahkan orang itu tidak tahu bahwa dia adalah perwujudan iblis. Orang nggak tahu. Saudara, ini adalah objek kemurkaan Tuhan. Siapapun dia, nggak peduli. Mau kamu pendeta besar, kamu sudah mungkin memenangkan miliaran orang, Tuhan nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Enak aja, sedikit pun itu nggak ada pekerjaanmu. Mau mereka bilang bukan penubuat demi namamu, kamu nggak pernah lihat aku. Aku menyamar jadi orang miskin, kamu nggak kenal aku kan? Aku menyamar jadi orang bodoh, kamu nggak kenal aku kan? Aku menyamar jadi orang gila, kamu nggak tahu kan? Aku menyamar jadi bosmu, kamu nggak tahu kan? Setiap kali yang diperhadapkan Tuhan kepada kita, Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang menguji hati kita. Kamu kan nggak tahu kan? Ketika kamu dalam keadaan susah, aku ada di situ kan? Ketika kamu nggak makan, aku ada di situ, kamu nggak tahu kan? Kamu hanya sibuk menangis, menangisi keadaanmu. Tapi engkau mencueki aku kan? Saudara, orang-orang itu sudah dihujam terus dengan nanti pernyataan itu. Itulah yang sangat menyiksa. Jadi ketika semua disingkapkan, saudara, kemunafikan kita. Makanya dengan sekarang ini, saudara, setiap kali kita masuk ke hadapan Dia, itu sampai kita akan masuk kepada apa yang dialami oleh Tuhan. Kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini. Tapi tahukah saudara, sebelum mengatakan itu, ketika dua orang, Yakobus dan Yohanes, ketika mereka mau duduk di sebelah kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan, Yesus bilang apa? Kamu tidak mengerti yang kamu minta. Sanggupkah engkau meminum cawan yang harus aku minum? Lalu mereka bilang sanggup. Lalu Tuhan bilang, memang kamu akan minum cawan yang harus aku minum. Tahukah saudara? Ketika dia ada di ujung salib itu, Tuhan bilang apa? Anak manusia bilang apa? Jadi kalau saya mengatakan anak manusia, kalau saya mengatakan Tuhan, bedakan sedikit ya. Saya tidak sedang memisahkan Tuhan. Kalau saudara memisahkan Tuhan dalam hal itu, saudara akan mengerti bagaimana sistem kerja Tuhan di dalam saudara. Ketika anak manusia itu bilang, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Kenapa dia berani bilang di awal? Apakah engkau bisa sanggup meminum cawan yang harus aku minum? Ketika mereka bilang, sanggup. Itu firman Tuhan, saudara. Sekalipun orang itu sebetulnya tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi itulah Tuhan yang tak kelihatan itu. Dan tahukah saudara, ketika mereka mengucapkan itu, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, perkataan itu
itu menjadi perenungan mereka. Dia terikat dengan perkataannya. Karena dia bilang sudah sanggup. Ada sesuatu yang mereka renungkan. Jadi saudara, para rasul itu saudara, yang ada di benak mereka ketika Tuhan naik, bukan lagi Taurat yang paling kuat. Tapi seluruh pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Siapa sebenarnya orang ini? Ketika mereka mengalami yang dialami oleh Tuhan, ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka melompat. Haleluya. Ternyata kami dianggap layak untuk menderita sama seperti Tuhan. Dulu saudara, pengertian mereka, saudara, Yesus itu belum Tuhan. Mereka masih sangat hati-hati dalam hal itu. Karena Tuhan itu hidup bersama dengan mereka nyata. Bukan seperti sekarang, saudara. Tetapi, saudara, bukan berarti mereka lebih baik daripada kita. Tidak. Yang diberikan kepada kita lebih baik daripada yang diberikan kepada mereka. Jadi seluruh misteri yang belum mereka pahami, Tuhan berikan anugerah kepada kita untuk memahaminya. Kenapa Tuhan menampakkan diri dalam rupa yang berbeda? Itu jadi misteri bagi mereka. Tapi sekarang, kenapa kita benar-benar boleh mengalami Tuhan itu sendiri hidup di antara kita? Bahkan kita boleh menerima dia berinkarnasi dalam kita. Kenapa kita bisa melihat Tuhan itu di dalam kita? Itu anugerah. Itu karena kita sudah berani menundukkan diri kita. Dan hal ini tidak akan diambil daripadamu. Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak hal. Hanya satu yang perlu. Dan Maria sudah memilihnya. Seorang pun tidak bisa mengambil daripadanya. Kalau engkau mengerti siapa dia yang berbicara kepadamu. Saudara, seperti inilah. Inkarnasi Tuhan di dalam kita masing-masing. Saudara nggak perlu tergantung dengan pernyataan saya, perkataan saya. Tapi saudara bisa belajar seperti Tuhan mengatakan, belajarlah daripadaku. Saudara bisa belajar melihat kehidupan saya. Bisa belajar. Tapi dalam hal ini, saya pun belajar kepada Allah setiap hari. Disinilah saudara kita saling menguatkan. Disinilah kita terhindar si jahat dengan segala penipuannya. Tidak boleh masuk. Nggak bisa nipu kita dia. Roh kesombongan yang menyusup kepada si Lucifer itu tidak bisa tampil lagi dia. Karena kepada kita, Tuhan perlihatkan kerendahan hati Tuhan. Tuhan perlihatkan dengan jelas kepada kita. Ketika kita setiap hari mau mendengarkan Tuhan. Saudara pikir itu adalah hasil usaha saudara. Itu adalah upah dari Tuhan bagi saudara. Kalau saudara bisa kuat menjalani dari hari ke hari, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang mau berinkarnasi di dalam kita. Berinkarnasi itu mau hidup. Oh, itu luar biasa pengertian itu, saudara.
Kalau kita bisa semangat hidup setiap hari, itu bukan kita, itu Tuhan. Dan kita mesti memperhatikan itu. Oh, siapa kita, saudara? Kalau kita ikut latar belakang kita. Kalau kita ingat segala kegagalan kita. Marilah kita berperkara, kata Tuhan. Berperkara itu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyatakan walaupun dosamu merah seperti gerimis, akan jadi putih seperti salju, katanya. Mari kita berperkara. Supaya kita mengerti apa arti kekudusan yang sesungguhnya. Apa arti takut akan Tuhan. Apa arti menjauhi kejahatan. Hanya Tuhan yang bisa menerangkan itu. Apa arti makan firman Tuhan. Apa arti makan bersama-sama dengan Dia. Tak ada orang yang pernah naik ke surga. Walaupun mereka itu katanya melihat dari tingkat sorga. Paulus menyatakan dia melihat, dia mendengarkan perkataan-perkataan yang belum pernah dia dengar. Makanya dia berani mengatakan sekalipun orang mengerti bahasa malaikat gitu. Tapi kalau dia tidak punya kasih, nol. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena dia sudah merasakan pengalaman-pengalaman adikodrati yang luar biasa. Makanya banyak saudara para hamba Tuhan, oh saya sudah dibawa ke surga, dibawa ini. Mereka boleh menceritakan, oh surga itu, Tuhan itu begini, begini, begini. Oke. Oh. Tetapi saudara, apa yang kita lihat sekarang, itu tidak dilihat oleh para rasul sebelum kita. Ini firman Tuhan, saudara. Ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan Tuhan sendiri. Saudara bisa temukan itu di dalam firman Tuhan itu. Saudara, kita ini satu tubuh rohani secara keseluruhan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sudah jauh dah. Baik saudara, puji Tuhan. Besok kita lanjutin ya, nggak selesai tadi saya baca ya semua ya. Semangat semua, silakan bekerja. Selamat bekerja. Selamat menikmati Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu. Membawa kami semakin melekat kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.